Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Paut yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tombol yang diklik akan berubah warna dalam aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Sebagai contoh adalah seperti ini: sepatu, topi, tas, tongkat, jaket, tas, topi, sepatu, tongkat. Ya. Jadi ada 5 tombol yang bisa diklik secara acak. Ketika diklik dia akan berubah warna dan gambar akan mengikuti tombol yang aktif. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak video berikut ini. Langkah yang pertama, dalam Microsoft Office PowerPoint kita mengenal ada slide normal. Pada umumnya ini adalah slide normal yang sering kita gunakan. Tapi ketika kita akan membuat seperti contoh tadi, kita harus mulai dari slide master. Letak slide master ada di menu view, kemudian slide master. Ya, inilah tampilan dari slide master. Yang membedakan antara slide normal dan slide master adalah slide master memiliki satu slide besar, kemudian memiliki banyak slide kecil. Slide kecil ini adalah layout yang bawaan dari PowerPoint. Nah, kita di sini akan menentukan layout yang akan kita buat sendiri sesuai dengan menu-menu atau tombol-tombol yang kita butuhkan. Langkahnya adalah pada satu slide yang besar ini kita hilangkan semua layoutnya, teks bantunya ini kita blok semua, kemudian tekan delete. Ya. Kemudian untuk slide pertama yang kecil kita lakukan hal yang sama, blok semuanya, tekan delete. Ya. Untuk memudahkan, kita mempelajari satu slide kecil dulu, yang lain dapat kita hapus. Ya, tekan delete. Apabila kita membutuhkan slide tambahan, tinggal tekan enter. Maka akan tambah satu slide yang kecil. Ya, saya hapus. Jadi kita akan bekerja pada slide yang kecil. Ya. Slide yang besar biarkan tetap kosong. Nah, pada slide yang kecil ini, kita akan membuat layout terlebih dahulu dengan cara menambahkan background. Background dapat menggunakan shape yang ada dalam PowerPoint atau dapat mendownload background dari internet yang gambarnya atau warnanya soft. Saat ini kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di PowerPoint terlebih dahulu, di mana itu menggunakan menu shape. Silakan klik insert, kemudian shape, kemudian pilih rectangle. Maka kursor akan berubah tanda plus. Di situ kita bisa masukkan shape-nya, rectangle-nya atau kotaknya ini sesuai dengan ukuran dari panjangnya slide. Ya, pastikan ukuran slide-nya adalah 16:9. Ya, agar menjadi full screen ketika ditampilkan. Bawaan warna dari PowerPoint adalah biru. Kita bisa mengubah warnanya di menu format, kemudian shape fill, kita bisa memilih warna yang lembut atau yang soft. Atau juga ada di shape style. Ya, misalnya ini ada yang mengandung gradasi. Oke, misalnya saya pilih yang warna ini, ada gradasinya. Ya. Selanjutnya, yang harus kita lakukan di slide master adalah membuat tombol. Tombol ini harus kita tentukan terlebih dahulu berapa jumlahnya. Jadi alangkah baiknya sebelum mengerjakan media pembelajaran interaktif, kita sudah membuat flowchart-nya terlebih dahulu atau alur dari media tersebut.
Untuk membuat tombol masih di menu Insert dan Shape. Saat ini saya akan menggunakan Rounded Rectangle. Rounded Rectangle adalah persegi namun yang pada bagian pojoknya tidak berbentuk siku. Ya, seperti ini. Rounded Rectangle. Saya klik satu. Nah, kita buat satu dulu sampai bagus. Misalnya di sini saya menggunakan warna yang ini, ya, di Shape Style. Biar berkesan tombol, di situ ada Shape Effect. Kita bisa pilih yang preset, kemudian yang oke. Ya. Jika sudah jadi satu, kita bisa mengcopy sebanyak kebutuhan dengan cara klik kanan, copy, klik kanan, paste. Ya. Ada banyak cara melakukan copy paste. Bisa juga klik, tekan Ctrl C, tekan Ctrl V. Ya, mana yang paling mudah bagi saudara, silahkan. Atau bisa juga dengan cara klik objeknya, klik kanan tarik atau drag, lepas, copy here. Ya, kita atur posisinya. Kita buat 5 tombol. Satu lagi. Ya. Oke. Setelah membuat tombol selesai, selanjutnya kita akan membuat area untuk gambar. Area untuk gambar masih sama, kita menggunakan menu Insert, Shape. Misalnya saya masih menggunakan Rounded Rectangle, cuma di sini ukurannya lebih besar. Ya, oke. Warna bawaan adalah warna biru. Saya ubah menjadi warna putih untuk isinya. Shape outline-nya atau garis tepinya saya pilih warna merah. Ya. Jika tidak terlalu tampak warna merahnya, di shape outline ini kita bisa atur white-nya atau ketebalannya. Ya, misalnya saya menggunakan 2/4. Ini lebih baik yang warna oranye biar senada. Oke. Ya. Ini layout pertama yang kita buat. Jika memang ada beberapa materi, silahkan bisa menambahkan layout-layout baru di bawahnya ini. Ya. Layout dapat tombolnya tidak harus di sebelah kiri, dapat juga di bawah, dapat juga di atas, dapat juga di sebelah kanan, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika sudah selesai di slide master untuk membuat layoutnya, maka kita harus kembali ke slide normal. Cara kembalinya adalah dengan cara klik slide master, kemudian klik close master view. Ya, maka di sini akan tampil slide layout yang sudah kita buat. Di sini ada area bantuan dari PowerPoint standar. Ini kita hapus saja, ya, Ctrl A, delete. Nah, tombol-tombol ini pada bagian slide normal sudah tidak bisa kita edit. Ya, dia hanya berfungsi sebagai background. Kita mau menggeser, kita mau merubah tidak bisa karena posisinya ada di slide master. Sehingga ketika di slide normal, dia hanya tampil sebagai background saja. Nah, letak dari layout tadi ada di menu Home Layout. Ya, di sini. Jadi ketika kita akan membuat 4 atau 5 layout, maka semuanya akan muncul di menu layout ini. Karena kita hanya buat satu, maka hanya tampil satu di sini. Oke. Selanjutnya, kita akan menambahkan teks pada tombol-tombol ini. Nah, bagaimana cara menambahkan teks? Kita menggunakan menu Insert, kemudian kita menggunakan text box. Ya, selanjutnya kita ketikkan kata yang akan dimasukkan.
Misalnya kita akan mengetikkan kata sepatu. Saya blok, saya ubah fontnya. Misalnya saya menggunakan Trebuchet MS. Kemudian fontnya saya buat 36. Nah, pastikan area ukuran teksnya sama dengan panjangnya tombol. Ya, seperti ini. Ya. Jika teksnya tidak tampak karena backgroundnya berwarna gelap, maka kita ubah warna teksnya menjadi warna putih. Ya. Center. Oke. Ini terlalu besar, saya buat yang 32 aja. Oke. Ya, pastikan area teksnya seukuran dengan area tombol sepatu. Kemudian saya copy, ya, copy, paste. Nah, kita taruh di bawahnya. Di sini kita tambahkan teks baru, misalnya adalah tas. Kemudian saya gunakan Ctrl C, Ctrl V. Kita tambahkan peralatan yang lain, misalnya adalah tongkat. Kemudian kita paste lagi. Kita isi dengan tas. Tas sudah. Isi dengan sepatu, tas, tongkat, jaket. Ya. Kemudian kita isi lagi. Kita isi lagi dengan topi. Ya. Sepatu, tas, tongkat, jaket, topi. Nah, selanjutnya kita masukkan gambar sepatu. Jadi untuk tombol yang pertama ini adalah slide-nya sepatu, maka kita perlu menambahkan sepatu. Insert, picture. Selanjutnya kita cari gambar sepatu. Oke, ini kita masukkan. Ya. Sepatu. Selanjutnya saya tambahkan teks ya untuk mempertegas bahwa ini adalah slide sepatu. Slide miliknya sepatu. Trebuchet. Kemudian fontnya 60 ya. Area teksnya saya buat seukuran dengan area gambarnya. Selanjutnya dibuat center. Saya bold ya. Sepatu. Oke. Karena di sini ada 5 peralatan, ada 5 tombol, maka kita harus menduplikat slide ini sebanyak 5. Ini baru miliknya sepatu. Sekarang kita buat untuk miliknya tas. Agar sama persis dengan slide ini, maka kita tinggal mengcopy saja. Kita boleh mengcopy, selanjutnya mempaste, maka akan sama. Atau dengan cara lain, klik kanan duplikat slide, maka akan sama persis. Nah, selanjutnya kita slide yang kedua berarti miliknya tas. Silakan tambahkan gambar tas. Oke. Gambar tas kita masukkan. Ya. Selanjutnya teksnya juga harus perlu diganti menjadi slide teksnya tas. Kemudian duplikat kembali, berarti sekarang adalah miliknya tongkat. Kita cari gambar tongkat. Ya, ini.
kita ganti teksnya menjadi tongkat. Selanjutnya kita duplikat adalah gambar jaket. Maka kita masukkan gambar jaket, insert, picture, jaket. Ya. Selanjutnya, yang terakhir, kita duplikat kembali. Kita, mohon maaf, tongkat ini kita ganti teksnya menjadi jaket. Kemudian yang terakhir, ini adalah slide miliknya topi. Maka kita masukkan gambar topi. Topi, ya. Insert, oke. Topi, kita ganti teksnya menjadi topi. Ya. Jadi sekarang sudah ada 5 slide, sepatu, tas, tongkat, jaket, dan topi. Selanjutnya kita akan membuat perubahan tombol. Nah, ini yang membutuhkan konsentrasi, di mana tombol sepatu ini dia harus berbeda sendiri dengan yang lain, karena ketika itu dia aktif, maka gambarnya muncul. Begitu juga ketika gambar tas, maka tasnya harus berubah. Teksnya, tombolnya, tongkat, juga tombol tongkat berubah, jaket, tombol jaket berubah, topi, tombol topi berubah. Cara membuatnya adalah kita harus membuat tombol yang sama persis di atasnya tombol ini. Ya, jadi untuk membedakan, kita bisa membuatnya dengan shape seperti tadi, mengulang kembali, sama, tetapi ada kemungkinan ukurannya berbeda, sehingga hal ini kurang tepat. Alangkah baiknya kita mengcopy saja, karena kita pernah membuat tombolnya di slide master, maka kita kembali ke slide master dengan cara klik menu view, slide master, kemudian tombolnya yang pertama ini, kita copy, klik kanan, copy, kita ke slide normal dengan cara close master view, kemudian paste. Ya, jadi tujuan ke slide master hanya untuk mengcopy tombol saja. Setelah di-copy, setelah dipaste, kita ubah warnanya. Ya, warna dari si tombol tadi, karena dia aktif, maka harus berbeda. Misalnya saya ganti dengan warna kuning, ya, atau warna yang lain, ya, misalnya ini ya, kelihatan. Nah, nanti sekarang di mana posisi teksnya? Teks sepatu ketutup sama tombol yang baru. Maka kita harus menyusun agar teksnya itu di atasnya tombol. Nah, karena di PowerPoint itu objek yang ditulis atau dimasukkan pertama posisinya di bawah, ketika muncul objek lain di atasnya. Sekarang kita balik, tombol ini kita pindahkan ke belakangnya teks dengan cara klik kanan, pilih send to back. Ya, sehingga teksnya akan posisinya di atasnya. Ya, ini milik sepatu, oke. Selanjutnya kita ke slide 2. Nah, di slide 2, maka yang harus berubah tombolnya adalah tas. Maka kita harus kembali ke slide master, view, slide master, copy tombol yang kedua, ya, close master view, kemudian paste. Ya, kemudian kita ubah warnanya, send to back. Ya, lakukan sebanyak 5 kali atau sejumlah tombol. Sekarang yang ketiga, view, set master, copy, close master view, paste, ubah, send to back. Ya. Kemudian yang keempat, ya,
maka kita copy yang keempat. Tujuannya adalah agar tidak berpindah-pindah, maka kita copy sesuai dengan urutannya. Ya, format, klik kanan, send to back. Dan topi, view, select master, Ctrl C, close master view, Ctrl V. Jadi ketika dipaste dia pas, posisinya sudah sama persis, sehingga kita tidak perlu menggeser-geser. Oke, berubah warnanya, klik kanan, send to back. Ya, sekarang masing-masing sudah berubah warna. Ya, yang kita harapkan adalah ketika nanti diklik tas, ya berarti tasnya akan tombolnya akan berubah dan gambarnya berubah tas. Klik jaket, tombol jaketnya berubah, gambarnya jaket. Ya, kalau kita slideshow tampilnya seperti ini. Ya, kalau kita klik di luar, perhatikan dia akan jalan berurutan. Ya, sehingga kita perlu mematikan klik kirinya dengan cara Ctrl A, kemudian masuk ke menu Transition. Nah, on mouse click ini kita matikan. Ya, jadi semua slide ini klik kirinya sudah tidak aktif, sehingga ketika kita slideshow, ketika kita klik kiri, dia tidak mau berjalan. Nah, karena ini tidak mau berjalan, maka harus kita hyperlinkkan. Ya, caranya adalah, nah, jadi hyperlink ini cukup banyak. Dari slide 1, dari slide sepatu, dia harus bisa ke tas, dia bisa ke tongkat, dia bisa ke jaket, dia bisa ke topi. Artinya, satu slide harus dilingkan sebanyak 4. Di slide 2, sama. Dari tas, dia harus ke sepatu, tongkat, jaket, topi. Di slide 3, dia harus dilingkan ke sepatu, tas, jaket, topi. Di slide keempat, dia harus dilingkan ke sepatu, tas, tongkat, topi. Di slide kelima, dia harus dilingkan ke sepatu, tas, tongkat, jaket. Ya, artinya tombol yang tidak berubah itu harus kita linkkan. Artinya ketika ada 5 tombol, maka kita harus mengelingkan sebanyak 20 kali. Mari kita linkkan dari slide 1, slide miliknya sepatu. Dari sepatu harus bisa kemana? Ke tas, tongkat, jaket, topi. Maka di tas ini kita linkkan, klik sekali, pastikan kursornya berubah menjadi tanda panah 4, baru klik kanan, selanjutnya pilih hyperlink, kita hyperlinkkan ke slide 2, di mana posisinya ada di place in this document, slide 2. Oke, kita sedang mengelingkan tas, ya, maka kita klik OK. Ini masih slide 1, tongkat, kita klik kanan, hyperlink, tongkat slide 3. Jaket, klik kanan, hyperlink, slide 4. Topi, klik kanan, hyperlink, ke slide 5. Ya, ini baru slide 1. Jadi, dari sepatu sudah bisa ke tas, tongkat, jaket, dan topi. Sekarang kita ke slide 2. Nah, dari tas harus bisa ke sepatu, tongkat, jaket, topi. Ya. Klik kanan, ya. Pastikan saat klik kanan dia garisnya lurus, ya, agar saat di hyperlink tidak berubah warna biru teksnya. Klik kanan, hyperlink, sepatu di slide 1, oke. Kemudian tongkat, klik kanan, hyperlink, tongkat slide 3. Kemudian jaket, klik kanan, hyperlink, slide 4. Topi, klik kanan, hyperlink, slide 5. Ya. Selanjutnya di slide 3, maka harus hyperlink ke sepatu, tas, jaket, topi. Klik kanan, hyperlink, sepatu, slide 1, 2, tas, slide 2, jaket, slide 4,
topi, slide 5. 4. Nah, sepatu kita hiperlinkkan slide 1. Tas kita hiperlinkkan slide 2. Tongkat kita hiperlinkkan slide 3. Topi kita hiperlinkkan ke slide 5. Ya, jadi tombol yang aktif tidak perlu dihiperlinkkan karena dia miliknya sendiri. Selanjutnya terakhir, dari topi dia harus bisa ke sepatu, tas, tongkat, jaket. Maka kita klik hyperlink ke slide 1, tas, hyperlink ke slide 2, tongkat, klik kanan, hyperlink ke slide 3, jaket, klik kanan, hyperlink ke slide 4. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat apakah berhasil, apakah ada yang keliru. Kita untuk menjalankannya harus diklik slide show. Ya, tadi dari sepatu kita sudah mengelingkan ke tas, ke tongkat, ke jaket, dan ke topi. Jadi dari sepatu ketika pengguna mau mengacak kemana saja, ke jaket misalnya sudah bisa berjalan, ke tongkat misalnya sudah bisa berjalan. Kita lihat sudah berubah gambar tangan, artinya ada hyperlink. Ya. Sepatu ke jaket. Kita klik. Nah, maka otomatis sebenarnya ini adalah lari ke slide 4. Nah, dari jaket kita tadi sudah mengelingkan ke 4-nya, sepatu, tas, tongkat, topi. Kita mau ke tas misalnya, bisa. Ya. Jadi ini mau diklik sembarang, mau diklik asal, tidak harus urut, bisa. Karena sudah tidak karena sudah dihiperlinkkan ke semuanya. Sepatu ke 4, tas sudah dilingkan ke 4, tongkat sudah dilingkan ke 4, jaket sudah dilingkan ke 4, topi sudah dilingkan ke 4. Ya. Jadi jumlah banyaknya hyperlink itu tergantung dari banyaknya tombol. Ya. Jika tombolnya hanya 3, ya maka yang dihiperlinkkan hanya ada 6, ya, berarti 2 kali 3. Jika tombolnya semakin banyak, maka semakin banyak hyperlink. Ya, semoga bermanfaat. Demikian langkah-langkah untuk membuat perubahan tombol dalam PowerPoint menggunakan Slide Master. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.